Sehingga tapi kalau buat lawan kan udah nggak mungkin diskusi lagi. Nah, iya, tapi baik lagi sih. Untuk di Pochinki, itu pasti enak. Lu melok-melokan pun aman. Kalau di Painan, lu melok-melokan, itu bakal diterima oleh mungkin high ground. Dan juga pembentukan cukup luas. Apalagi di sekitar area Painan, ada Victor Kuari, ada tim-tim lain berasal dari game kali seperti Aldrico. Bahkan di Painan nantinya Basta. Jawab rasa penasaran kita, langsung saja kita masuk di match yang keempat. Ini dia Sunhawk. Ya, setelah nampak kelihatan cukup adil, tapi baik lagi untuk Sunhawk. Pesawat kemanapun tuh nggak masalah. Yang penting bisa gliding menuju kota mereka Main masing-masing. BTR nih ya. Di awal kita melihat kali ini dari Morph tampaknya sudah mengarah ke bootcamp. Termasuk juga ada tim siapa nih? BTR ada nggak ya? BTR harusnya main kan mereka grup Iya. B. Morph? B, C, B, Mau C, keluar D, dari E. bootcamp lain. Dan nih apakah BTR turun? Tabrakan Evo sih kan? lewat. Evo sih Darah Paradise BTR, lagi, coy. tetap menuju ke arah Ya pun mau harusnya. bootcamp no. Dan BTR harus BTR tuh ngeliat BTR. Iya. Di bawah nggak ada. BTR gara-gara gue pakai facial check kan BTR. Oh iya, no iya, langsung perang aja mau. Bootcamp. Oke, Bootcamp bakal ada perang kali ini. Ternyata Mon sudah kehilangan satu pemain mereka, sudah berhasil diamankan oleh Red Alliance. Namun Liquid sudah terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Berarti trading terjadi kali ini. Luxi darahnya cukup low. Summer bakal menggunting dari arah bawah, tapi Luxi keluar dari arah tengah bootcampnya. Sudah mulai membuka pintunya. Kali ini Dabro bakal ngintip kanan dari kiri, tapi ternyata tertipu, terkecoh oleh seorang Luxi. Nice trick dari seorang Luxi. Hanya Summer yang tersisa dari Morph. Ya, kita bakal Summer bisa membagikan keadaan 3 lawan 1 kali ini spray down dan tampaknya Selesai. bootcamp pertama dimenangkan Sok-sok oleh tim ono, bro. BTR dengan kondisi 4. Ya, 4-1 hitungannya ya. Wow. Kan Bani ya Nani 1-0 haruan dia. untuk di PMPL Indonesia season yang ketiga. Yes, kita pantau terus ya untuk bootcamp kali ini. Harus wajib kudu kita pantau. Tapi ternyata pertempuran terjadi tidak hanya di arah bootcamp. Kita sedang melihat alter ego dan hijau-hijau itu Takae kah? Itu Takae. Ini Iya, berarti Takae. di daerah Camp Charlie. Ibarat Takae melok pergerakannya tim Altrigo. Wow, sudah mulai berdekatan, sudah mulai chaos lagi. Sebenarnya Takae lebih memilih keputusan yang bijak untuk menghindari pertempuran di awal-awal. Mungkin karena mereka kalah looting dan ini dia. Momen yang kita tunggu juga di sisi lain masih di sekitaran bootcamp ada di arah Painan. 69 dan juga DU. Betul, kita bakal Mau kini kedua doang tim kan, juga Jon, saling buat melok game. dan cukup berdekatan. Kembali Battle of Pochinki pindah ke Battle of Painan. Mob kan epic mulu lah, bukan rambut Battle aja of BTR. Pochinki, Battle of Painan. Oke, Sama-sama BOP. sama-sama BOP. Depannya ya bener. Nah, los-losan yuk Pochinki, Painan, bootcamp ya. sama-sama BOP. Dari Uni yang sudah mendapatkan M4, legit banget ini. Yalah, M4 ngerti untuk deh, early bro. game, Mati. apalagi bertemu dengan rivalnya di map lain. Ini pasti bakal meningkatkan tingkat Main kepercayaan baru dong, diri main mod, dalam iya. segi kelas kompetisi. Senioran Yes, doang kita lah. bakal kayaknya juga dari tim DU. Kalah. Apakah sudah mulai tarik mundur dan back off dengan lokannya tim. Parahan oh Gila, nih. baik lagi di sini DU. Dia langsung Merasa rati, mungkin ya seberang. nggak worth it melok terlalu lama. Udah dapat lootnya setengah ya udah gitu pindah tempat dan coba nge-scraping tempat-tempat lainnya. Apalagi di daerah Painan. Ini sekelilingnya semuanya merupakan pegunungan. Jadi kalau mereka sampai kalah momentum, kalah tempo, bisa berbahaya ketika mereka terpotong di bagian pegunungannya. Yes, ini Kabur keputusan yang sungguh bagus di- dari di DU Manchester keluar dari United. Painan dengan cepat dan langsung mengamankan high ground yang mungkin nanti bisa memotong rotasi dari tim 69. Harusnya kepotong sih, karena kan circle-nya ke arah sini. Untuk circle yang pertama, semakin bergerak ke kiri berarti DU semakin menuju ke center atau ke titik iya. tengah dari circle yang pertama. Yes, kita bakal kayak ini juga dari tim EVOS ya. Mereka sudah mulai pindah posisi juga. Tampaknya nggak mau terlalu berlama-lama. Langsung mereka menyisiri keluar dari area Paradise dan menuju ke area circle-nya. Setelah dari BTR setelah meng-clear area bootcamp, langsung mereka menuju ke tebing-tebingnya. Bersiap untuk berenang. Wait, itu yang di pinggir tebing bukan EVOS BTR, ya? itu EVOS. Oke, Itu Red EVOS. Face. EVOS nih posisinya mereka nge-split. 2 orang masih ditinggal di arah Paradise. 1 orang pemain mereka udah menuju ke bagian pinggiran tebing dan mungkin bisa aja motong rotasi dari BTR. Oke, gue baru nggak karena sama-sama coklat gitu ya. Betul, sama-sama coklat. Itu coklat muda sama coklat tua tuh. Betul, tinggal lihat nih bagaimana mereka bisa pindah posisi. Tapi kita bakal pindah ke tim Oh, SG kali ini. kejadian Slayer lagi mulai kah? terpantau. Akannya bakal lewat di roll. Gue kira bakal ada kejadian lagi gitu kan, naik Vespa paket ya, terus ditembakin satu-satu. Permisi, paket, udah Paket. tembakin satu-satu. Aduh, kirain bakal kejadian lagi gitu, tapi ternyata tidak terjadi lagi. So, dari SG hanya sekedar informasi yang mereka dapatkan di menit keempat kali ini. Blue Zone pertama masih belum bergerak karena ini Sunhawk, berarti circle-nya itu normal seperti kita bermain di klasik. Ya,
tidak beda dan tampaknya juga bakal menggunakan tempo yang agak lambat ya untuk di Sunhawk. Betul. Gue berharap banget ya pada kali ini Sunhawknya diubah gitu. Karena kan Sunhawk terkenal dengan map paling barbar, map paling berdarah, map paling rusuh. Tapi dengan tempo yang kalah cepet ya. Lu dengan gak baca notes-nya. Apa tuh? Map yang paling barbar, map yang paling rusuh. Saat zona kecil lah, ada notes-nya itu. Kecil Ada notes-nya. dengan font cuma 3 gitu ya. Betul, itu gak kebaca. Makanya lo harus fokus begitu ngebaca informasi yang lo bilang tadi. Yang gede yang fontnya 30-an, map paling barbar, Iya. map paling kecil, map paling berdarah. Di bawah ada ukuran 3 fontnya. Nah. Kalau zona udah kecil. Kalau zona udah kecil, kayak semua map kayak gitu sih. Map yang paling seru, map paling open field, map yang paling pecah perangnya di Miramar. Kalau zona sudah kecil, tetap ada notes-nya. Kalau zona sudah kecil, karena kalau masih gede kayak gini ya semuanya bakal nahan kompon. Sebenarnya 11-12 lah kalau kita perhatikan untuk gameplay di Sunhawk sekarang sama zaman dulu waktu masih ada Vikendi. Betul, ya mainnya hot di compound. Karena balik lagi, Sunhawk itu ada beberapa kemiripan dengan Vikendi. Yap. Yang pertama adalah open fieldnya banyak, Yes. kendaraannya sulit, dan terakhir juga zona yang lambat. Yes, yang menjadi pembeda menurut gua dari jumlah kompoundnya. Kompon di Sunhawk tidak sebanyak kompon yang ada di arah Vikendi. Mungkin karena emang ukuran mapnya juga kan. Dari Vikendi kan 6x6, sementara Sunhawk itu 4x4. Harusnya emang dari segi luas mapnya aja membedakan dari jumlah kompon yang ada di map tersebut. Betul, dan selain itu juga mendingannya Sunhawk, gue nggak bisa bilang kayak the best juga gitu ya. Mendingan itu rumputnya masih hijau dan tebel, dan juga ada banyak pohon. Jadi main di open field masih jadi pilihan. Ya, malah ada beberapa tim juga yang nyari sekiranya kayak ada cekungan dikit, kayak cekungan model-model di Miramar tuh. Kan banyak tuh gundukan-gundukan yang emang bener-bener bisa dimanfaatkan, mangkok-mangkok yang kecil, tapi nggak kelihatan dari high ground seberang. Iya sih, karena balik lagi di sini menurut gua dengan batu yang banyak di open field, bermain di open field itu masih mungkin. Ketimbang di Vikendi yang lu main di open field kayak lu pasti mati. Ya, dan kayaknya gue ngelihat Sunhawk ini loh, meta zaman dulu yang tidak menggunakan vehicle dengan intens. Ini udah, lihat lah, dari tadi yang ketangkap kamera baru satu tim aja kan rotasi pakai Vespa tadi. Sisanya belum ada yang kepantau kamera lagi, atau belum ada yang benar-benar kita lihat di sini kalau misalkan ada tim lain yang rotasi juga dengan menggunakan Vespa. Iya. Ataupun mobil lain. Ya kita bakal sih. Ada bagi, baru dibahas. Ada beberapa tim yang menganut teori rotasi menggunakan kendaraan. Ada juga yang lebih pilih nggak bersuara, nyelip-nyelip aja. Betul. Dengan berjalan kaki gitu. Tergantung dengan ya masing-masing tim sih, karena dibilang efektif atau enggak tergantung in game lah. Ya, dan kalau kita lihat secara keseluruhan kayaknya gameplay di Indo ini belum bener-bener ngikutin yang ada di PMGC ataupun yang ada di PMWL waktu itu. Yang rata-rata tuh kebanyakan tim ngambil langsung ke center circle-nya. Tadi kita ngeliat lah dari 3 match, rata-rata beberapa tim juga masih bermain di bagian pinggiran circle. Nggak langsung masuk seperempat ataupun setengah dari circle-nya. Iya. Ya kita bakal lihat sih nanti ya, karena bisa dibilang hari pertama kan adaptasi. Mungkin juga banyak tim yang lebih milih baca gameplay musuh ketimbang dengan bergerak secara gameplay dia. Dengan upaya mengumpulkan informasi terlebih dahulu untuk hari-hari selanjutnya. Ya, apalagi besok kita ngelihat Sunhawk bakal lebih banyak dimainkan dibandingkan hari ini. Kalau hari ini Sunhawk hanya 1 kali, besok kita bakal memainkan Sunhawk 2 kali, malah besok Erangel yang cuma sekali. Iya. Erangel cuma sekali. Besok Jarang-jarang cuma loh. sekali. Jarang-jarang. Betul. Mungkin untuk ini kali, untuk ngebuat semuanya tuh jadi fair. Ini grup A, B, C, dan juga E semua main di Sunhawk berapa kali, Miramar berapa kali, Erangel berapa kali. Untuk emang bener-bener ngebuat pembagiannya itu merata. Iya. Kita bakal lihat sih nanti ya, dari hasil adaptasi semua tim juga. Meta-meta apa yang bakal diciptakan oleh tim. Karena baik lagi pas, strategi itu diciptakan, meta itu terjadi. Yap, itu Dari dia. kumpulan strategi terbentuk meta. Lebih ke ngelihat kebiasaan strateginya seperti apa, kita bakal ngelihat meta yang baru di PMPL Indonesia season yang ketiga. Karena meta itu kan secara umum. Betul. Meta center zone, berarti kan semua tim kebanyakan main center zone. Yap. Kalau strategi itu masing-masing tim. Balik lagi ke timnya lebih nyaman bermainnya seperti apa. Nah, dan datanya nanti dikumpulin tuh dari tim A, B sampai semuanya dikumpulin, baru kita bisa menganalisa bahwa oh meta sekarang di Indonesia seperti ini, lebih main ke center circle, lebih main ke pinggir circle atau gimana pun hasil dari pengumpulan datanya. Betul. Tapi Boom masih rotasi lewat laut tuh. Biasanya kan yang sering lewat laut itu kalau nggak Aerowolf, Boom kan. Kalau kita ngomongin tim dari Indonesia. Betul, Aerowolf dan juga Boom, serigala-serigala air gitu kan. Betul. Tapi kali ini dari tim Aerowolf tampaknya enggak main ya mereka ya. Aerowolf Ada. main. Yang nggak main kan grup A. Betul, grup A.
Oke, kalau kita lihat lagi ngomongin grup, tiba-tiba sudah ada yang berdekatan. Kali ini ada 69 dan juga 21 Esports. Banyu masih belum mendengar step di bagian kompon ini, menjaga dengan sangat baik, bakal langsung di spray menuju ke arah jendela. Hanya sekedar tembakan peringatan, step masih terjaga dan belum terdengar, tapi bakal masuk menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Sudah mulai masuk, tidak ada senjata di tangannya, ternyata ada senjata, tapi happy birthday berhasil diamankan oleh seorang Cep 1. Happy birthday yang sukses dari 69. Betul, kita bakal lihat kali ini pergerakan dari seorang Cep pelan-pelan mengunci pergerakan lawannya, tapi belum sampai bisa menemukan sisa anggota dari tim 21. Foxe bohong masih bertahan juga di balik broken wall, tapi lemparan bom mulai lontarkan ke arah tim 21 dan Foxe lumayan low kali ini dan harus bertahan untuk menghindari tembakan lawannya. Betul, lemparannya juga tidak henti-hentinya dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim 69, bakal dilemparkan kembali dari Foxe menuju ke arah depan sana, namun sepertinya Cep sudah berpindah tempat, tapi Hulk terjatuh. Ini membutuhkan reset lagi bagi 69 untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Cisun bakal menjaga dari arah belakang. Bong pun sedikit melakukan penarikan formasi menuju ke bagian bebatuan untuk membantu formasi dari angle sebelah kiri. Sudah mulai terpecah setup dari 69. Dua-dua dan H-nya hampir saja membuat dua pemain dari 69 terkena knockout. Ya, sering bakal kirim juga dari tim Yo, 69. karena nge-kill dengan Mereka perlu melakukan healing secepat-cepatnya kalau mereka pengen engage fight untuk kedua kali di bangkit satu. Tapi Cisun dan pergerakan Cisun mulai nge-flank di counter flank juga oleh seorang Hulk kali ini tidak dibiarkan maju bebas. Cisun kali ini Sudah mulai touchdown kali ini berada di arah broken wall-nya, sementara Cep bakal bermain di broken wall juga menuju ke arah sebelah jalan, tapi sepertinya Cisun pergerakannya udah ketahuan sama siapa untuk menyambut kedatangan dari seorang Cisun, dan Cisun masih belum berani dan dia lebih milih untuk mundur kembali menuju ke arah batu. ya, sudah bakal lihat Kain juga Cisun masih bertahan, tapi tampaknya kita bakal lihat tim Genesis Jogpa mulai bermunculan menumbangkan seorang Cisun di mana avatar takedown tapi belum sampai Ken. Betul, bahkan KD benar-benar gangguin dua tim ini. KD juga berhasil mendapatkan salah satu pemain dari tim 69, sama-sama dirugikan. Kali ini Bong bakal melihat pergerakan dari seorang Cep yang masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Bakal dikejar, pintu bakal dibuka, terdengar sudah dan happy birthday. Sedikit melakukan jiggle namun ternyata Bong yang kalah. Cep masih bisa memenangkan fight di bagian dalam dari rumah tersebut. Cep masih bisa turun ke bawah, ternyata masih buying time memprediksi pergerakannya seperti apa. Tapi lagi sok kencangan mas gagan nih. Sok lincahan. Tampaknya pengen coba take-down seorang Fox. Soalnya Dia cantik belum banget. menemukan targetnya karena kalau dia masuk take-down Fox dia dapat 2 kill sekaligus. Spray down dengan seorang bom dan tampaknya Fox juga ikut tumbang. Dan sini dari tim 69 berhasil memulangkan tim 21 Esports. betul, 21 sudah dipulangkan, tapi PR dari 69 belum selesai karena mereka kedatangan tamu baru lagi. Ada Gits yang tiba-tiba datang memperebutkan kompon tersebut juga. Avatar sepertinya bakal bleeding out, killnya bakal menuju ke arah Nichil, dan Nichil yang kenok harusnya masih bisa di-revive oleh pemain-pemain dari GD yang lainnya. Yes, tampak kita bakal lihat kali ini juga dari tim GD masih bertahan di dalam kompon mereka tidak mau sampai berperang. Hulk, last man standing dari tim 69 Esports bertahan di balik batu yang sudah ketahuan juga oleh tim GD. Betul, ini bakal mengintip langsung lihat. Orang ketiga nih ya lo yang Pick saja tipis dan ternyata GD dengan keunggulan jumlah mereka berhasil memenangkan fight dari dua tim. 69 pulang, 21 juga pulang. Oke, Gimana dan cara tampaknya 13 yang di tersisa di bola, menit yang iya, 16 ini dulu. kayaknya Sunhawk paling barbar yang gue pernah lihat deh. Yap, Alah. setelah kita bilang Sanhoknya Barbar pasif kita. di awal tadi, sekarang kita bilang Sanhoknya barbar. Oh, tampaknya tadi catatan yang kecil itu pas, yang kalau sudah kecil di tip X Duh, ya mau ternyata. ini. Oh, di Jenuh nih. tipek ya. Iya. Dia mau Dihapus jam. ternyata. 100 lah. Kalau udah Oke. di game ini dikerok lagi katanya. Itu notes bisa keluar tiba-tiba ya. Bisa muncul dan hilang tiba-tiba. Suka-suka zona kan. Suka-suka zonanya aja lah ke arah mana. Karena sekarang kita ada di zona yang kedua. Blue zone kedua pun juga sudah mulai bergerak dari arah Ruins. Kalau kita perhatikan tadi posisi dari Aura juga belum terlalu jauh dari Ruins. Dan kali ini Geekfam pun sudah mulai bergerak kembali. Cukup dekat dengan tim Aura. Posisi dari Geekfam. Yes, dan kita bakal kini juga dari tim Geek Fam mulai berdekatan dengan lawannya. Kita bakal pindah ke Eagle 365 yang mulai terpantau Tuh, kali BTR ini nih. di daerah dekat Tuh, warnen ISG BTR. dengan Hatin. Oke, cukup dekat Masih yang di untuk bootcamp. posisi dari beberapa tim karena sudah mulai ngepres juga untuk Kan zona yang mau kedua. rotasi. Blue Zone pun bergerak. Ada Aerolov yang Rotasi, bergerak lambat. pos Mereka masih tuh. menahan beberapa DPS Gimana dari pos rotasi Blue Zone dengan yang kedua. peredas? Kalau Aerolov udah masuk dalam Wow, zona, angkat paling ini. cepat mereka fight sama tim DU. Karena Telat DU yang bakal BTR menyambut kedatangan dari Aerolov terlebih dahulu dibandingkan tim lain. Iya, dan kita bakal perhatikan saran juga dari tim sudah menguasai satu high ground yang cukup penting untuk melihat ke bagian-bagian Nyebrang nanti mereka. Matin dong. Tapi dari beberapa tim mana juga nih, ada tim mana yang masih nyebrang. hold di bagian kanan dari Pulau Bravo. Ada Tantang, BTR, saya ada pos juga tim Onyx yang lagi nyebrang pelan-pelan, Ada ada Gigits. juga tim ya Genesis Jogma Gits. Dan Evos pinter banget, mereka langsung nyebrang ke Pulau Alfanya, mengantisipasi kalau zonanya bouncing ke sana. Kan tuh, Dan ini zona, benar-benar kojoh bagus BTR prediksi ini. dari Evos, Bigetron,
dirugikan di sini karena Evos bakal motong rotasinya BTR, ada Onyx juga yang bisa motong rotasinya BTR, dan kalau BTR ngeflank ke arah kiri bakal ketemuan Kiri sama kanan, Gits ataupun dada ketemuan sama dong, tim Musa. Takai. Yes. Posisi BTR benar-benar terjebak banget kalau mereka pengen masuk ke dalam zona. Ini PR banget untuk tim BTR sih, karena kali ini mereka dihadapi dengan Baik Onyx dibokit nih, yang geset bisa nih. menahan di pesisir pantai. Betul. Bener, BTR bisa Wajib survive dia bimbing untuk itu satu zona, turun nih. menang. Ya. Tapi kalau sampai ke pental lagi ke bagian pulaunya, itu bakal jadi PR cukup berat bagi tim BTR. Muter menurut gue masih bisa sih. Asli. Kalau mereka mau muter sekarang masih bisa. Tapi udah ada Gits dan ada Takai juga. Jadi kemanapun BTR bergerak sekarang, posisi mereka benar-benar Internasional, nasional, ya, mau nggak mau gubuk. mereka harus nge-retake setidaknya Kute. 2 tim kalau misalkan mereka ingin mulus bergerak masuk dalam zona dan dapetin tempat di dalam zona yang ketiga. Yes, dan kita bakal kayak juga dari tim Aura ya. Pelan-pelan dia bakal nyebrang, bakal berenang, tapi untuk sementara waktu, kalau kita perhatikan sekarang pergerakannya tim Aura, mereka ini nggak ada gangguan sama sekali. Mereka di jembatan bagian kiri bawah, dan mereka mengontrol memang daerah ini ya kan, ruins kan. Daerah bagian kiri bawah. Ngenokan lah kuno. Itu mereka maju pelan-pelan dan sekarang tanpa ada pergangguan. Ini saatnya mereka nyebrang. Tapi jangan sampai nyebrang lewat jembatan ya, bakal terlihat dan terpantau oleh semua tim sekitar area tersebut. Betul. Dan ngomongin BTR, sekarang BTR sedang melakukan peperangan dengan tim Onyx, di mana satu pemain dari Onyx tadi berhasil di knockout, namun masih bisa di revive oleh Red Ya, Aliens. entah Kali ini kalah mereka sudah awalnya. mulai bergerak menuju ke bagian bibir pantainya atau bibir tebingnya, supaya mereka bisa memantau dan memutuskan apakah mereka bisa Nyesel, bergerak pasti dengan nyesel jalur air ini atau kalau mereka harus muter rotasi jauh ke arah mau sebelah nih. kiri. Yes, dan kita perhatikan BTR tampaknya masih mencari informasi dulu. Mereka punya satu bagi kalau mereka pengen muter jauh. Yang kali ini di mana Ryzen sudah pindah produksi, dan mungkin mereka bakal coba ambil kendaraan dan muter jauh banget pas. Setidaknya mereka punya 2 vehicle lah tadi. Ada bagi dan kalau nggak salah ada mobil pickup juga yang bisa mereka gunakan. Zuxi yang lebih memilih untuk memisahkan diri dengan 2 pemain BTR yang lainnya. Kalau mereka mau muter, menurut gua mereka bakal ambil jalur kiri lewat sekitar Painan, atau mereka lebih milih jalur kanan ngelewatin sekitarnya Hatin. Betul. Tapi menurut gua, kalaupun mereka mau lewat sekarang ya, mereka harus nunggu zona nutup. Oke. Jadi mereka TB-in zona full boost menggunakan healing-healingan dengan kendaraan. Yap, itu lebih bijak sih. Maksudnya kayak lebih safe untuk ngebiarin semua tim itu ada di play zone duluan. Betul, baru mereka nyusun dan pelan-pelan masuk ke tempat yang kosong. Tapi tampaknya dia bakal produktif, langsung menggunakan kalinemnya untuk coba nge-zoom in yang pakai Martin yang dalam posisi knock. Tapi penasaran juga dari tim Dewa, tampaknya termakan oleh Blue Zone yang kalau diingat Sunhawk, Blue Zone tuh nggak terlalu sakit. Betul. Geli ketimbang map-map lain, tapi kalau Ya Allah kan. Tembak. Semua tim itu ada Kita. Tembak. Ambil. Nice. di play zone duluan. Ya Allah, Satu Bapak pemain ini. dari Geekfam. Bukan no. yes, satu down, tinggal Kato yang berada tepat di belakangnya seorang Mort. Mort saya nggak bisa di-end, tapi dengan damage yang diterima harus bakal bleeding out. Dinosaur pun lumayan low, tapi Steve apakah bakal maju ke depan, bakal Ryzen clearing seorang dinosaurus kali ini yang sudah mulai terpantau. Hans menjaga dari jarak jauhnya. Betul, Hans bakal nge-backup dari jauh, tapi ternyata kedatangan dari pemain-pemain DU sudah dinantikan oleh Geekfam. Namun tidak ada fight yang begitu panjang karena 2 pemain yang ada di bagian ruin sudah kembali tersungkur ke arah tanah. Hanya menyisakan Katau yang sudah berada di bawah jembatan dan menyelamatkan placement untuk tim Geekfam. Yes, dan kita bakal ada tim DU tampaknya Hans dan juga Steve bakal coba untuk menyelamatkan Ryzen dan juga Uni yang dalam posisi tersungkur sementara waktu ini. Harusnya masih bisa sih, harusnya masih bisa ya. Karena ini kita ngomongin Sunhawk. Kita ngomongin Sunhawk harusnya masih bisa ditahan. Seenggaknya bandage dulu lah, bandage 2-3 kali baru kita nge-boosting dan pakai add kitnya. Dan Ada dengan lebar ini ya. Kita ngomongin Sunhawk harusnya masih bisa ditahan. Seenggaknya bandage dulu lah, bandage 2-3 kali sudah mulai terpantau. Steve masih menggunakan bandage-nya dari arah belakang, belum pertembakan dari seorang Steve. Kalau Requiem Dia ketangkep, bakal ini rugi bergerak. banget sih. Dia bakal bergerak dan Requiem melihat satu backline, satu pemain yang ada di jalur belakang dari Alter Ego. Kontrol area yang bagus dari seorang Requiem. Dan gue sukanya dari seorang Requiem dan Alter Ego, mereka tetap ini waspada. Mereka tahu bahwa ada DU di belakang mereka tuh nggak sembarangan lewat semua. Satu orang tetap disuruh jaga. Jadi mobil Maria. Jangan lihat kan nek kerja. Ini lain angka. Wah, kotor berkali dah no. Baru sugul. Juga tim Aero yang
bertukar-tukaran anggota terakhir tim Boom bertahan Hijrah, seorang tim menghadapi tim Aero Wolf kayaknya tampaknya Hijrah bakal pulang bersama dengan seluruh tim Boom Esports. Gila, ini dua serigala yang akhirnya bertemu di arah pegunungan dan ternyata kali ini Aero Wolf yang berhasil memenangkan fight-nya. Boom harus dipulangkan di urutan ke-13, 4 kill untuk Aero Wolf. Walaupun akhirnya -1 karena Potato-nya nggak selamat. Tinggal 3 player yang tersisa dari tim Aero Wolf. Kita bakal juga di Aero Wolf, tampaknya kedatangan juga satu lawan yang cukup tangguh kan di BTR, mulai deketan dengan mereka tapi menghindari fight karena ke-pick off satu member mereka. Lux dalam posisi cukup bahaya karena berhadapan dengan dua anggota tim Aero sekaligus menggunakan pohon sebagai cover dan lagi mencari cara bagaimana dia bisa turun dari gunung dan menghindari fight langsung. Betul, Lux bakal langsung turun ke arah bawah dengan barrelnya tadi bakal disimpan terlebih dahulu di punggungnya. Ryzen mengamankan perbukitan yang lain supaya nggak ketemu karena dari BTR mereka diikat dengan rotasi yang begitu sulit. Mereka tinggal berdua juga, mereka harus bermain lebih safe lagi kalau mereka ingin memperbaiki placement. Cair di bawah dia, bay. Placementnya BTR soalnya kan sekarang lagi di bawah kan, karena kita nggak ngelihat BTR perform di 2 match karena tadi BTR sempat nggak main untuk 1 match. Di match yang kedua, di wrangle kedua mereka nggak bermain. So, dari TKS sudah dipulangkan. Kali ini kita melihat tinggal 11 tim dengan 35 orang yang masih bermain dan zona kembali condong ke arah pegunungan untuk di Pulau Alpha. Ya, ini biasanya zona-zonanya Aero. Biasanya, tapi Harusnya kali iya. dengan banyak tim yang sudah mulai ngerti main Sunhawk untuk pindah ke Pulau Alpha seperti apa, Aura pun cepat naik ke gunungnya. Dan sekarang dari tim lain juga sudah menggunakan meta-meta healing, sehingga harusnya pengikisan member yang mulai agak lambat ketimbang biasanya. Betul banget, dan Altrigo pun rotasi mereka terpotong. Iva juga sedang melakukan fight bersama dengan tim DU. DU pun nggak bisa bertahan lama, tapi ada satu pemain dari Kick yang menahan posisi dan menahan stepnya. Berhasil mendapatkan satu orang lagi dan kita bakal pindah lagi ke Aura yang saat ini masih terjebak di bawah tebing. Yes, dan Aura kita bakal kayaknya juga pelan-pelan sudah mulai nge-pressure, coba meng-clearing ujung-ujung zona, memastikan tidak ada backstep mereka dari belakang. Aura mulai maju ke depan, kayaknya mereka juga ngumpulin healing deh, kata orang deh. Ini 3, tadi 0 ya. Iya. Tadi 0, ini 3. Kita masih belum melihat pergerakan yang lainnya, tapi malah dikasih suguhan ada GD dan juga SG dengan jarak yang cukup dekat. Kali ini ada Star yang berada di jarak cukup jauh, sementara Nichil, Booms dan juga Daibot ada dalam satu compound yang sama. Dan Luxi pun tertangkap oleh Aero Wolf. Renalre mendapatkan satu pemain dari BTR, berarti hanya menyisakan satu pemain terakhir untuk Red Alliance. Yes, kita bakal lihat dari tim GD juga sudah melakukan 4 kill dan tinggal menjaga area mereka. Sudah sangat stabil, tinggal bagaimana mereka bisa memaksimalkan placement point mereka. Sementara kita bakal lihat dari tim SG sudah mulai melempar-lempar juga asap, mulai melempar bom ke depan untuk coba membutakan vision dari tim GD. Dan sisi GD juga fight dengan tim Eagle 365, menjadi fight di semua sisi dari map kali ini dan tampaknya banyak banget player sudah mulai bertumbangan di zona kita yang ke-5 menuju ke-6. Betul, tapi Booms bakal penasaran, dia mulai memasang granat bakal dilemparkan ke bagian dalam, memaksa satu pemain dari SG keluar dari rumahnya, tapi Blue Zone juga mulai menghimpit pemain-pemain dari tim GD. Dia sudah mulai masuk ke bagian dalam dari rumahnya, melihat pergerakan di arah sebelah kanan namun belum mendapatkan satupun player dan ternyata Red Alliance harus dipulangkan di posisi ke-8 oleh tim ke-9 ternyata oleh tim Aero Wolf Limax bertemu dengan Renaure tadi. Yes, dan kita bakal lihat dari tim GD juga bakal mencoba untuk menahan dan meng-clear tim SG kali ini yang berada di depan mereka. Spray down dan what a nice kill. Kayaknya tim SG dipulangkan di posisi 7 dan GD punya 8 kill. Gila, ini GD benar-benar galak banget buat di Sunhawk yang mereka sudah mendapatkan 8 kill tanpa kehilangan satupun player mereka. Infos pun kali ini rotasinya bakal terpotong bertemu dengan Aura yang ada di bagian high ground. Sudah mulai dipantau dikengkan dengan scope 3 dari seorang Jaden. Masih mencari-cari kesempatan untuk mendapatkan finishing point ke arah EVOS yang ada di arah lower ground. Posisi mereka saat ini juga harus bergerak turun dari arah tebing ini karena dari zonanya lebih condong untuk turun ke arah bawah. Ada Red Face yang sudah berada di top player dan ternyata KF pun dipulangkan ke arah lobby hanya menyisakan Microboy dari EVOS. Yes, dan Jaden benar-benar free shoot ya, terus-terusan ke arah Microboy di bagian bawah, di mana Aura menguasai zona kali ini. Kebagi 4 angle berbeda, 2 di dalam zona, 1 di ujung zona, dan 1 di luar zona. Bahkan memotong tim yang telah masuk ke area safe zone-nya. Oni tereliminasi di posisi ke-6 dengan membawa 0 point kill, tapi jumlah placement mereka cukup untuk at least nahan point mereka kali ini. Betul, mereka bisa bertahan dengan jumlah yang lumayan banyak. Poin-poin yang mereka kumpulkan dari GD pun masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Mereka sudah mendapatkan kill yang cukup banyak, ada 10 kill tadi kalau nggak salah yang gue lihat dari tim GD. Sementara Laser nggak bakal bisa bertahan dan Laser pun dipulangkan, tinggal 3 tim yang tersisa. Ada ada Alter Ego, Requiem yang sedang melakukan healing dan GD yang masih bertahan di bawah tebing di bawahnya Aura. Yes, kita bakal lihat dari tim GD juga kali ini masih menahan musuh mereka. Ini 4-1 dan Requiem bakal melakukan healing ya. Gua rasa tinggal sisa 11 atau 10 lagi sih healingan dia. Betul, tinggal ngelihat.
berapa sisa yang dipunya gilingannya oleh Requiem. Sementara kali ini Cikan bakal nih, chaos zona ya. buat atas Bakal kali seru tahu. banget antara Aura dan juga GD. Tapi posisi dimenangkan jauh oleh Aura karena dia berada di high ground. Ya, kalau kita ngomongin posisi menentukan prestasi oke lah, tapi gak selamanya yang di high ground itu bisa menang. Betul, gue setuju dengan hal itu. Tapi ya kita bakal lihat ini juga dari Jack Kali entar ini ya kejelun. juga lempar bom lewat Fitu ya. Barang. Namun momen ini. tapi Requiem tertek jauh dan tertangkap dari jarak jauh. Oke, sudah mulai Aduh, dipantau kali ini terlalu Rosesi kuat berada di menentang. baris paling depan seorang diri harus menghadapi dua pemain dari tim GD. Spraynya berhasil mendapatkan satu, namun trade belum terjadi. Aura masih kokoh dengan keempat pemain mereka. Rosesi cukup low. Nicil berada di balik smoke seorang diri aja untuk Sekali menunggu mana sepertinya Nicil akan melakukan buying time, tapi dua pemain berhasil diamankan karena masih ada Jackson di bagian high ground. Bakal lompat menuju ke arah bawah, satu pemain dipulangkan menuju ke arah lobby, bakal langsung dipus oleh tim Aura. Dua orang bakal touchdown ke arah tanah, tinggal satu pemain Maksa terakhir. Kali ini nih, Star bakal dipantau, Maksa berhasil nih. mendapatkan satu, tapi dua pemain masih aktif dan langsung saja dihanguskan. Winner chicken dinner untuk tim Aura. Back to back WWCD terjadi lagi di hari yang pertama. Yes, back to back biasa sulit banget ya pada season kali ini. Di 4 game pertama kita ada 2 back to back winner chicken dinner kali ini oleh tim Aura. Salah. Placementnya begitu rapid.